Salam sejahtera bagi sahabat-sahabatku, sahabat anak domba yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa kembali dalam channel ini, channel yang membantu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan secara lebih dalam lagi. Kali ini kita akan merenungkan sebuah perikop firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 1-11, di mana ketika itu Tuhan Yesus sedang mengajar dan tiba-tiba sekumpulan orang Farisi datang membawa perempuan yang tertangkap basah berzina. Mereka sebenarnya bermaksud menjebak Yesus di tengah-tengah orang banyak dengan berbagai pertanyaan. Dan inilah video makna tulisan dari Yesus di atas tanah. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang perikop ini, saya mengajak Anda untuk membuka rangkaian Alkitab berikut ini. Sahabatku, orang Farisi dikenal sebagai ahli kitab di Israel. Mereka orang-orang yang well educated atau terpelajar, sangat hafal dan mengerti kitab-kitab Yahudi dan hukum Taurat. Sejak kecil mereka dilatih untuk menghafal dan mengulang-ulang ajaran Taurat. Jadi ketika mereka dewasa, mereka tidak mungkin lupa dan tidak mengerti kata demi kata dalam Taurat. Tapi dasarnya memang ingin menjebak. Mereka selalu berkeinginan untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Lalu dari jawaban Yesus, nantinya mereka akan gunakan untuk melemahkan pengaruh-pengaruh ajaran Yesus pada umat Israel di masa itu. Kita tentu masih ingat pertanyaan dari orang Farisi tentang apakah diperbolehkan membayar pajak atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan itu dengan simpel, Yesus minta ditunjukkan uang untuk membayar pajak. Sambil ia kemudian balik bertanya, gambar dan tulisan siapakah itu? Lalu kemudian setelah dijawab, jawaban Yesus begitu mengherankan orang Farisi. Ia berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang kamu wajib berikan kepada Kaisar, dan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Sama seperti pertanyaan mengenai pajak, demikian juga jawaban yang menjebak tentang hukum rajam atas perempuan yang kedapatan berbuat zina. Setiap kali Yesus dijebak dengan pertanyaan kontroversial, ia selalu dengan simpel mengacu kepada objek yang dipertanyakan. Ketika ia ditanya tentang pajak, maka jawabannya ia ambil dari uang. Dan ketika ditanya tentang perzinahan, ia juga menjawabnya dari poin tersebut, yaitu bagaimana hukum Taurat menghukum perzinahan. Ia tidak pernah melenceng dari konteks dan selalu menjawab dengan presisi. Apa yang ditulis Yesus dengan jarinya di atas tanah memang tidak tertulis spesifik. Hal ini yang membuat banyak kalangan menafsirkan berbagai hal. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak menulis apa-apa di atas tanah, hanya coret-coret biasa saja di atas tanah. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan ia menulis dosa-dosa orang Farisi. Yang ketiga, ada juga yang mengatakan bahwa ia menulis nama-nama wanita selingkuhan orang Farisi, sampai yang lucunya ada yang keempat. Ia menulis nomor SMS atau nomor WA atau nomor handphone dari selingkuhan para orang Farisi itu. Lucu ya? Begitulah sesuatu yang tidak tertulis spesifik, tapi berusaha ditafsirkan keluar dari konteksnya. Sebelum kita masuk kepada spesifik yang ditulis Yesus, mari kita lebih dulu membahas sikap Yesus yang seolah-olah cuek pada orang-orang Farisi yang datang dengan perundungan pertanyaan. Orang Farisi ini, setelah memaparkan kasusnya dan memasang jebakan pertanyaan, mereka terus-menerus mendesak Yesus untuk menjawab bagaimana pandangan dia terhadap kasus perempuan berzina ini. Rabi, bagaimana jawabmu? Bagaimana menurut pandanganmu, Rabi? Rabi, bagaimana Rabi? Rabi, bagaimana? Rabi, Rabi, bagaimana Rabi? Orang-orang Farisi ini terus mendesak Yesus untuk menjawab. Dan mereka memaksa Yesus untuk menjawab pertanyaan yang bagi kita
begitu sulit untuk dijawab, karena pertanyaan ini sesungguhnya mengandung konsekuensi yang dua-duanya berbahaya. Jika ia berkata tidak boleh dihukum rajam, maka ia sudah mengingkari atau tidak mentaati hukum Taurat. Apabila ia berkata setuju untuk dihukum rajam, maka ia membiarkan perempuan ini mati dan kehilangan kasih karunia Allah, ketika ia seharusnya bertobat dan tidak melakukan perzinahan lagi. Ketika terus-menerus dipaksa, akhirnya Yesus dengan tenang menulis di tanah. Ia seperti tidak mempedulikan pertanyaan-pertanyaan itu menerjang telinganya. Biasalah, orang berhikmat itu memang seperti itu. Ia tenang dan seolah cuek, padahal sebenarnya tidak. Mari kita buka kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Di sana tertulis kisah tentang Salomo yang mendemonstrasikan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Kisah ini tepat terjadi setelah Salomo memohon hikmat kepada Tuhan. Di kisah ini ada dua orang perempuan sundal yang masing-masing memiliki anak. Satu orang dari mereka ceroboh sehingga bayinya mati tertindih waktu tidur. Kita sebutlah dia mama ceroboh. Dan satu lagi seorang ibu yang bayinya masih hidup, yang begitu sayang anaknya, maka kita sebut dia mama sayang anak. Mama ceroboh dan mama sayang anak tinggal satu rumah. Tidak ada orang lain selain mereka di rumah itu. Dan mama ceroboh itu menipu mama sayang anak dengan cara menukar bayinya yang sudah mati tadi dengan bayi mama sayang anak yang masih hidup. Mama ceroboh mengaku kepada raja bahwa bayinya lah yang masih hidup, sedangkan mama sayang anak memegang yang mati. Padahal sebaliknya. Begitulah kisahnya. Setelah duduk perkaranya diketahui raja, maka raja dengan tenang meminta sebuah pedang dan memerintahkan kepada prajurit agar bayi yang masih hidup itu dibelah menjadi dua. Mendengar itu si mama ceroboh senang banget dan ia merasa ada keadilan. Gak apa-apa anaknya dibelah dua, yang pasti tidak untukku dan juga tidak untuknya, karena anak yang hidup itu pasti akan mati. Tapi si mama sayang anak nggak mau. Lebih baik perkaranya tidak usah dilanjutkan. Yang penting si bayi ini tetap hidup, walaupun pada akhirnya ia nanti akan dibesarkan oleh si mama ceroboh ini yang sebenarnya bukan ibunya. Mirip slogan cinta segitiga nih ya, mencintai walaupun tidak memiliki. Dan akhirnya dari sikap mama sayang anak yang merelakan bayinya agar bisa tetap hidup, Raja Salomo pun menentukan bahwa mama ceroboh ini bukan si ibu yang sebenarnya dari bayi yang masih hidup itu. Berhikmat sekali, Raja Salomo menentukan siapa mama dari bayi yang sedang diperkarakan itu. Di masa belum ada tes DNA, Raja Salomo bisa menentukan siapa ibu sebenarnya dari bayi. Yes, balik ke zaman Yesus. Yesus itu lebih dari Salomo loh. Kita buka bersama Amsal 15 ayat 28. Di sana dikatakan, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Di ayat ini menimbang-nimbang disebutkan dalam bahasa aslinya sebagai hagah, yang artinya merenungkan, melakukan studi, dan bermeditasi terhadap permasalahan yang ditemukan. Alkitab versi King James mengatakan, the heart of the righteous studied to answer, but the mouth of the wicked poured out evil things. Dalam Amsal 16 ayat 1 juga dikatakan, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hatinya, tetapi jawaban Tuhan berasal daripada Tuhan. Jadi yang dilakukan Yesus ketika ia duduk dan menulis di tanah, sesungguhnya adalah hagah dan berkorespondensi dengan Roh Kudus. Di perikop ini kita tidak menemukan kejadian di mana perempuan berzina ini memohon ampun atau menyesali dosanya, sahabatku. Tapi kok di bagian akhir perikop ditulis Yesus tidak menghukum dia. Itu artinya Yesus mengampuninya.
Bagaimana bisa Yesus mengampuni dosa yang tidak diakui dan disesali? Apakah itu artinya Yesus memaklumi dosa perzinahannya? Pastinya tidak. Untuk pribadi Yesus yang bisa marah besar dengan menjungkir balikan meja-meja penukar uang di bait Allah, ia pasti marah besar pada orang yang merusak tubuhnya sendiri dengan perzinahan. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yesus pasti marah besar kepada perempuan ini. Itulah sebabnya ia sebenarnya menyetujui agar perempuan berzina ini dilempari batu alias dirajam. Tidak ia katakan bahwa hukum rajam itu tidak boleh dilakukan pada perempuan ini. Ia berzina dan tertangkap basah lagi. Tapi walaupun seperti itu, Yesus tetap berkorespondensi dengan Roh Kudus untuk mengetahui isi hati perempuan itu dan melakukan hagah dalam hatinya untuk situasi yang saat itu sebenarnya sangat mencekam karena nyawa seseorang sedang dipertaruhkan. Ia berkorespondensi dengan Roh Kudus yang memberitahu isi hati dan penyesalan perempuan itu, dan ia juga melakukan hagah untuk menghadapi orang-orang Farisi. Bagaimana menjawab orang-orang terpelajar itu dengan sempurna. Ia berdiam sambil duduk di atas tanah dan menulis dengan jarinya. Sahabatku, apa yang dilakukan Yesus tentunya dapat diteladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika menghadapi kesukaran, pilihan yang sulit, jalan buntu, dan bahkan jebakan Batman sekalipun, dari orang sekeliling kita, lakukanlah hagah. Walaupun situasinya mendesak, cobalah untuk mengambil waktu untuk diam sejenak dari keramaian situasi, bahkan di dalam pikiran kita. Berhagahlah, bermeditasilah, lakukan studi pada masalah-masalahmu di hadapan Tuhan dan libatkan Dia untuk mengambil keputusan. Lakukan berulang-ulang sampai Tuhan memberi hikmatnya bagi Anda. Apa yang menjadi perspektifnya bagi masalah yang sedang Anda alami. Jika engkau rajin membaca firman Tuhan, beberapa ayat firman Tuhan mungkin saja muncul di dalam pikiranmu untuk membantu engkau mengambil keputusan. Kalau engkau termasuk orang yang belum rajin membaca firman, bisa saja kejadian-kejadian aneh di sekelilingmu atau orang-orang terdekatmu yang akan berbicara atas nama Tuhan. Atau Tuhan sendiri berbicara melalui mimpi di dalam tidurmu. Berkorespondensilah dengan berdoa kepada Bapa di sorga dalam nama Yesus. Lakukan hal ini dengan iman dan jangan pernah bimbang, karena orang bimbang tidak akan menerima apa-apa di dalam hidupnya. Roh Kudus ada bagi kita, sahabatku, dan Dia pasti menolong kita. Sampai di sini pertemuan kita. Pak. Jadi sebenarnya yang ditulis Yesus di atas sana apa? Oh, belum ya? Belum. Oh gitu, oke. Baik sahabatku, sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang kita akan membahas secara spesifik apa sebenarnya yang ditulis Yesus di atas tanah. Minggu depan ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan bagikan kepada teman-teman dan sahabat-sahabat kita yang memiliki persoalan dan pergumulan di dalam kehidupan mereka. Masih banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dengan Roh Kudus penolong kita. Dan ingat, Tuhan Yesus mengasihimu.